berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.
RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di untuk bisa berdiskusi bersama kami, memanfaatkan line telepon 5345474 5347950 atau WA 08133 satunya 4 kali 992. Dan juga siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Anda yang mendengarkan aplikasi secara streaming, maksud kami di aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dengan memanfaatkan kolom komentar. Untuk pagi ini kita akan mengenal lebih jauh komunitas Surabaya Melayu Banter. Wah, apa nih komunitas apa gitu ya? Kalau ada kata Melayu, mungkin ini juga berkaitan dengan olahraga yang lagi happening banget lah ya di kota Surabaya dan juga di kota-kota besar lainnya. Di ujung telepon saya sudah bersama, berkaitan dengan topik kita, saya sudah bersama dengan Kapten Surabaya Melayu Banter melalui Zoom meeting. Ada Mas Febrian Kiswanto. Selamat pagi, Mas Febri. Selamat pagi, Mbak Sari. Kabar baik dan juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Suara saya aman ya, Mbak? Aman. Terima kasih Siap. nih diganggu di momen akhir pekan. Lagi sibuk apa nih Mas pagi ini? Nggak lagi Melayu-Melayu ya. kan? Tadi pagi. Oh, tadi pagi udah ya? Oke. Ya. Ya. Baik, ini kita akan mengajak pendengar Pro 1 untuk bisa mengenal komunitas Surabaya Melayu Banter. Tadi saya di awal sudah gambarkan kalau
dengar kata Melayu, apakah ini juga ada kaitannya begitu ya dengan olahraga yang lagi happening banget di Surabaya dan juga kota-kota besar lainnya, yaitu lari atau jogging. Bisa dijelasin nggak sih Mas, komunitas ini komunitas apa dan awal mula terbentuknya sejak kapan dan apa yang melatar belakangnya? Ya, terima kasih Mbak Sari. Izin kita berbagi cerita. Jadi memang agak aneh dan nyeleneh memang kok. Kalau kemudian kita nama komunitas kita begitu ya, Surabaya Melayu Banter apa biasa disingkat SMB. Ini memang komunitas lari ya. Benar banget. Tadi kalau kemudian disebutin ada kata Melayu, ya ini komunitas yang berhubungan dengan lari. Ya kita memang komunitas lari yang kita dirikan. Sebenarnya pastinya saya agak-agak lupa juga Mbak, kita mendirikannya kapan. Tapi menjadi tahun kemarin dan secara ofisial mungkin awal kita, dan di latar belakangi sebenarnya kita berangkatnya dari teman-teman HIPMI Mbak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di kota Surabaya. Kebetulan saya ketua bidang pemuda sosial suka lari ini bersepakat untuk membuat program lari secara rutin begitu. Nah akhirnya jalan beberapa kali kok orangnya itu saja, ya kan. Akhirnya kita coba untuk kemudian justru malah yang tertarik untuk kemudian join itu adalah teman-teman di luar HIPMI yang lebih banyak begitu. Akhirnya awal yang kita buat secara eksklusif untuk HIPMI, berpikir ulang kayaknya perlu dibuatkan secara khusus, dilepaskan tidak hanya HIPMI tetapi juga orang-orang yang di luar sana masih bisa bergabung gitu. Akhirnya ya udah kita coba untuk kemudian membuat komunitas. Bingung nih namanya, apa ini namanya gitu. Nah, Surabaya Melayu Banter sebenarnya tagline-nya HIPMI Surabaya, Mbak. Tagline-nya HIPMI Surabaya Melayu Banter. Tapi dalam arti iya HIPMI Surabaya. Tagline yang dibentuk di pengurusan ini itu adalah Surabaya Melayu Banter. Bukan artinya lari, tetapi lebih kepada supaya Surabaya bisa lebih baik. Supaya lebih kencang untuk pertumbuhannya, ya kan, perkembangannya dan kemajuannya dan seterusnya. Tapi kita ambil atas izin ketuanya Mas Denian, akhirnya kita pakailah kemudian sebagai nama komunitas Surabaya Melayu Banter. Komunitasnya kita berikan nama Surabaya Melayu Banter. Apakah kemudian teman-teman Melayu Banter semua ya, atau lari kencang semua? Tentu tidak, ya kan. Jadi ini hanya sebatas nama yang mana ternyata memang ini kalau saya bilang mungkin bahasa hari ini gimmick atau apa ya terserah lah ya. Tapi memang faktanya memang kita tidak semua lari kencang, Mbak. Tapi kan akhirnya mencuri perhatian warga sehat Surabaya atau orang yang kemudian pengen lari. Akhirnya ini menjadi salah satu alternatif karena memang mungkin orang-orang melihat apa kira Surabaya Melayu Banter, oh ternyata komunitas lari gitu. Dan kita akhirnya memang membuka diri untuk semua, terbuka secara umum, dan banyak yang bertanya, Mas, apakah harus lari kencang dulu baru bisa gabung di SMB? Bukan. Justru malah kemudian di awal itu kita campaign-nya adalah teman-teman yang kemudian oversize gitu ya Mbak, oversize terus kemudian big size gitu, yang kemudian kita justru malah nyebutnya nggak overweight kan, ya, enggak ya? Teman-teman ini banyak. Oh iya. Oversize tapi ya. Oke. Ya, jadi itu yang kita kampanyekan di awal, sehingga kemudian agak paradoks gitu kan, bertolak belakang lagi Surabaya Melayu Banter, tapi kok di poster-poster lari kita kok teman-teman yang oversize semua gitu kan. Nah, itu yang kemudian malah justru kita tawarkan bahwa kita coba untuk kemudian inklusif, bahwa kalau teman-teman pengen lari tapi nggak punya teman, gabung aja. Pengen lari baru mulai, gabung aja. Pengen lari tapi kemudian masih belum bisa lari karena oversize tadi, gabung aja dulu gitu. Nah, jadi itu yang kemudian kita kampanyekan. Akhirnya ya bisa pada titik ini ternyata kemudian banyak teman-teman yang join. Dan akhirnya terakhir kita bisa buat event kemarin itu
Surabaya Melayu ini. Keren nih ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Febri, saya bisa menangkap karena memang benar-benar olahraga lari itu lagi ini banget ya, lagi naik banget gitu ya di Surabaya juga di kota-kota besar lainnya, dan momentum ini yang akhirnya diambil begitu ya oleh teman-teman HIPMI Surabaya. Mas, tadi dibilang sebenarnya ini untuk anggota HIPMI Surabaya aja gitu ya. Saya pengen tahu sih dari anggota HIPMI sendiri ada berapa banyak yang akhirnya suka lari gitu. Kalau tadi kan dibilangnya jumlahnya itu aja gitu, itu berapa total, Mas? 5 kalau nggak salah. Serius Li, 5? 5 orang kalau nggak salah. Iya, 5. Pokoknya tidak lebih dari 10, Mbak. Oke. Tidak lebih dari 10. Ya itu ya udah akhirnya ikut terus. Tapi 5 ini sebelumnya pernah join juga nggak sih? Karena kan memang anggota HIPMI kan pengurusnya. Kenapa pengurusnya? Join di mana? Pengurusnya kan sebenarnya banyak, tetapi kan memang mungkin karena waktu ya teman-teman pengusaha kan biasanya untuk kemudian weekend itu akhirnya dijadikan sebagai entah waktu keluarga lah, atau kemudian untuk ada waktu entertain dan seterusnya begitu ya. Tapi yang join ya kurang dari 10. Apa kemudian teman-teman yang 5 orang ini ikut semua? Enggak, terus-terusan juga. Jadi kadang yang 5 orang ini, yang hari ini si A B ikut, minggu depan yang C D. Jadi akhirnya ya nggak komplit terus juga, nggak banyak juga gitu Pak. Tapi memang paling saya itu sama mungkin beberapa orang, 2-3 orang, ya udah. Tapi kan memang niatnya kan ya udah kita berangkat kan dari masing-masing kita karena faktor kebutuhan. Kebetulan pada saat itu ada teman HIPMI juga yang barusan lepas dari rumah sakit lah ya, ada kondisi yang kemudian kurang itu, sehingga disarankan dokter untuk hidup sehat dan boleh olahraga, maksudnya disarankan untuk kemudian olahraga. Dan saya kemudian ada kebutuhan juga untuk membangun habit juga, baru lari ini akhirnya nyambung. Ya udah, minimal 2-3 orang ini yang kita bangun untuk konsisten gitu. Masalah kemudian teman-teman lain ikut, alhamdulillah, nggak ikut ya wis lah gitu. Yang mau sehat ayo, nggak mau sehat ya wis gitu ya. Iya. Tapi memang dari 5 orang ini kesemuanya suka lari ya, memang ya. Ya itu tadi pengen mewujudkan hidup sehat sebenarnya ya. Benar, kalau suka lari sebenarnya tidak literally benar Mbak, karena kan memang kita baru semua masuk di dunia lari. Oh iya. Karena memang lagi happening ya Mbak, kita akhirnya ya ada bahasanya mungkin tanpa ilmu lah ya, tapi akhirnya kesini kan belajar tentang bagaimana strength training dan seterusnya untuk kemudian supaya nggak salah, supaya nggak cedera dan seterusnya itu. Ya 5 orang ini yang kemudian mencoba untuk konsisten, meskipun akhirnya ya juga kadang 4, kadang 3 gitu. Memang susah sih ya untuk menyamakan waktu, apalagi kalau sama-sama sibuk gitu kan ya. Benar. Saya ngalamin itu juga bersama teman-teman komunitas lari saya di RRI Surabaya, yang totalnya awal ber7, akhirnya yang konsisten hanya ber3. Tapi karena kemauan ingin sehat aja sih ya, kita akhirnya ya udahlah yang 3 ini aktif jalan terus gitu kan ya. Tapi dari akhirnya 5 orang itu tadi ya Mas, sejak dibentuk di 2023 gitu ya, betul ya? Akhir tahun. Sampai hari ini akhirnya jadi berapa banyak sehingga bisa ngadain event itu tadi? Wah, kalau kemudian hari ini sebenarnya saya kalau ngecek di grup dulu ya Mbak, secara umum kita yang kemudian sudah join, saya pikir sudah banyak banget. Tapi kalau di grup ada 80-an. Oke, banyak juga itu 80, benar. Itu yang kemudian rutin secara weekly mungkin separuh lah, kurang lebih separuh yang kemudian secara rutin tiap weekly run join gitu. Jadi ya sekarang ya karena sudah terbuka untuk umum dan ternyata banyak juga Gen Z dan Gen milenial yang kemudian join, saya pikir kemudian hampir tiap pekan itu di atas 20-an lah Mbak. Kadang pernah satu hari 60, kita yang bingung akhirnya. Kita kita tidak pernah menghandle lari yang banyak ya Mbak. Ini dikira untuk event lari ya. Ini hanya karena ngelihat di Instagram share-sharean story teman-teman begitu. Tiba-tiba kemudian membludak gitu, yang kemudian akhirnya kadang kita bingung. Nanti apa ya? Itunya apa manajemennya? Iya. Seru sih memang agaknya ya, dari 5 orang sekarang total sampai 80 orang ya. Meskipun tiap kali lari ya itu tadi ya 20 sampai 60-an orang ada gitu kan ya Mas. Yang namanya komunitas itu kan pasti ada kegiatan rutinnya begitu ya. Ini berarti kegiatan rutinnya adalah lari, dan setiap kapan itu larinya Mas?
Iya Mbak, benar. Jadi kita belum sekomplit teman-teman komunitas menjadwalkan, mengagendakan 1 pekan sekali kita berikan programnya namanya weekly run, dan setiap hari Sabtu pagi start 5:30 untuk stretching dan seterusnya, mulai lari jam 6 lah gitu. Di tengah kota biasanya kita di Basuki Rahmat. Oh iya. Jadi setiap hari Sabtu ya? Iya benar. Jam 6 pagi Pak. Terus Pagi, tadi Pak. saya nanya, udah lari belum? Udah, pagi ternyata larinya jam 6 ya. Rutenya mana Iya, aja? Mbak. Basuki Benar, Rahmat? benar. Ya, kita yang regular rute kita itu di Loop, Basra Loop itu Mbak. Basra Loop. Basra Loop itu ada kurang lebih kan sekitar 2,4 lah ya, anggaplah 2,5. Jadi 2 kali itu sudah 5 kilo. Pagi sudah pagi 2. Jadi Basuki mulai dari McD itu, McD kemudian ke arah Gerahadi belok ke arah Bambu Runcing ke Karapan Sapi ya. Oh, balik lagi ke situ ya. Karapan Sapi balik lagi nih. Kapan-kapan dibablasin ke RRI Mas. Oh iya. Oh kadang pernah lewat Mbak. Oh gitu ya. Rute arah ke ini arah ke Surabaya Plaza kan lewat situ. Oh oke. Pokoknya gimana? Waktu hari kapan hari ada kejadian kebakaran lift gitu loh, penyeberangan itu kita pas ada di situ, kita pas lari itu. Oh oke. Ya. Pas lari kemudian akhirnya berhenti karena melihat kejadian, akhirnya kita berhenti di depan RRI situ. Sayangnya belum kenal ya Mas ya sama RRI ya, jadi nggak ngajakin lari ya. Iya benar, iya coba benar. Enggak, kalau kenal kan disuruh masuk dulu, ngopi dulu kalau sudah kenal kan. Iya. Tapi kalau misalnya bicara berkaitan dengan kegiatan yang setiap hari Sabtu selenggarakan gitu ya. Ini weekend run ya? Bener ya namanya weekend run? Weekly run. Oh, weekly run. Oke, weekly run. Itu Sabtu pagi jam 6. Itu memang selalu rutin diagendakan gitu ya, dengan maksud tujuan bahwa ini juga salah satu bentuk kampanye untuk mengajak warga Kota Surabaya sehat. Bener nggak sih seperti itu? Iya, benar, Mbak. Jadi memang kita buat secara template, tidak berubah-ubah waktunya, sehingga kemudian teman-teman seluruh warga Surabaya ataupun teman-teman yang kemudian mulai mencintai lari bisa menjadikan opsi lari paginya itu bergabung bersama kita begitu. Karena di komunitas itu kan macam-macam ya Mbak harinya. Kita melihat salah satu yang kemudian belum banyak itu kan di Sabtu. Karena mayoritas Minggu Mbak, mungkin Mas Ri juga tahu ya. Kalau kemudian orang-orang kan memang paling kosongnya jelas kan hari Minggu. Karena kemudian Minggu itu banyak, nah akhirnya kita memutuskan jangan Minggu lah, biar jadi alternatif weekend, tetapi kemudian tidak Minggu, ya udah Sabtu pagi kita pakai gitu. Jadi teman-teman yang kemudian Sabtunya itu memang libur. Bahkan ada yang pekerja kok Pak, ada yang pekerja baru masuk jam 8, jam 9 itu menyempatkan untuk kemudian join lari bareng kita dulu di Sabtu pagi. Kayak tadi itu ada yang pamitan untuk gue cabut dulu ya, mau kerja, hati-hati, gitulah teman-teman. Oke, jadi memang karena kita paling jam 7 udah kelar ya? 8 maksimal kita udah selesai. Ya. Kalau 5K sekitar sejaman lah ya, kelar lah ya. Kalau misalnya itu ya, lari. Nggak sampai? Setengah jam sih Mbak, setengah jam sampai maksimal 1 jam. Oke. Ya. Karena Melayu Banter itu tadi ya, setengah jam sampai ya. Oh ya, itu standarnya teman-teman sih. Sebenarnya 30 menit lebih justru malah gitu. Nggak terlalu banter Mbak. Oke, tapi kalau ini komunitas yang dibentuk secara tidak sengaja sebenarnya ya oleh teman-teman HIPMI Surabaya, yaitu tadi untuk bisa dibikinlah gaya hidup sehat di kalangan pengusaha muda Indonesia yang ada, khususnya wilayah Surabaya, kemudian juga melebar karena tadi dikatakan Mas Febri jumlahnya nggak banyak, itu aja sampai akhirnya sekarang punya komunitas dengan jumlah yang luar biasa banyak dan dimulai dari para pemula. Ini ada juga nggak sih Mas sesi belajar bareng-bareng, sharing kayak gitu, karena kan tentu
ya sebagai pelari pemula kan tentu apa ya, banyak hal yang belum kita ketahui. Nah ini gimana juga untuk sama-sama apa ya, punya ilmunya itu biasanya didapat dari mana sih gitu sampai akhirnya menularkan kepada teman-teman komunitas yang lain? Ya, jadi memang untuk penambahan wawasan sekaligus informasi tentang lari, kita memang mencoba untuk kemudian berjejaring dengan komunitas-komunitas yang sudah senior, Mbak, yang sudah lebih dulu yang ada di Surabaya. Karena kita tahu bahwa kemudian kita newbie, belum ada 1 tahun ini, itu kita mencoba menjadwalkan atau kolaborasi dengan teman-teman komunitas lain. Tapi memang kita belum mempunyai program sendiri ya, Mbak. Karena kita belum ada program, akhirnya kita join bergabung dengan teman-teman ISO Melayu, kemudian ada teman-teman teman-teman runner dan seterusnya yang untuk kita mereka yang punya jadwal banyak free untuk teman lapangan tor, terus kemudian ada juga di Sutos dan seterusnya gitu. Oke. Jadi kita join bareng-bareng. Jadi barengan sama komunitas-komunitas lari lainnya ya. Jadi bisa bertukar pikiran, dapat wawasan juga gitu ya. Benar, dapat teman baru. Oke. Tapi kalau bicara tentang aktivitas komunitas yang itu tadi terbatas juga dengan kegiatan-kegiatan. Nah ini pasti ketemunya nggak cuma hari Sabtu doang waktu weekly run kan ya Mas ya. Tapi ada sesi-sesi latihan juga nggak sih rutin yang juga dilakukan sama teman-teman Surabaya Melayu Banter. Misalnya di mana biasanya? Di lapangan mana? Lapangan Konika, Bogowontoka, atau Tor, atau di mana biasanya latihan gitu. Biasanya ini salah satu cara juga untuk bisa dikenal. Yang namanya komunitas pasti pengen dikenal. Atau jangan-jangan cukuplah 80 orang aja Mas. Gimana? Ya, jadi kan salah satu kebutuhan teman-teman memang karena faktor kesibukan. Teman-teman itu kan sebenarnya ada yang berharap ada lari malam ya Mbak. Maka secara unofficial kita pun juga kadang membuatkan agenda secara tiba-tiba. Karena sekarang kan pakai istilah sering tiba-tiba lari malam, tiba-tiba lari dan seterusnya. Itu kita buat kalau pas kemudian ada yang teman-teman yang kemudian mau lari malam atau kemudian lagi pengen lari, terus menginisiasi yuk malam ini lari di mana, kayak gitu. Nah itu di share di grup. Saya pikir kemudian langsung ada yang menyambut, entah kemudian 2-3 orang, ya paling nggak sekitar 10 orangan lah yang kemudian akhirnya melakukan aktivitas itu. Jadi kita juga secara unofficial itu juga teman-teman lari malam, kemudian lanjut nongkrong. Biasanya lapangan Tor, kemudian lapangan Bogor, cenderung lebih ke tengah ya, Pak. Kalau Koni jarang banget, tapi pernah memang. Koni jarang banget. Karena yang kemudian lapangan di kota Surabaya kan yang milik pemerintah, yaitu tadi ya lapangan Tor Surabaya, lapangan Koni punya provinsi. Nah Sabtu, karena malam ini kan kita memang khawatir traffic saja ya, karena kan kemudian bergabung dengan kendaraan bermotor, ya kita menghindari lah ya Mbak, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun kemudian lari malam juga hari ini mulai menjamur juga kan. Akhirnya yang paling aman memang kalau lari malam kita ke lapangan gitu, sembari kemudian akhirnya juga meskipun kalau Mbak Sari lihat memang ketika ngomong lapangan Tor, lapangan Bogowonto setelah maghrib atau after work gitu ya, jam-jam after work itu waduh sudah tidak nyaman buat lari sebenarnya kan. Rame banget ya. Jalan santai jadinya, benar ramai banget. Atau nggak gitu halang rintang ya kan, harus menghindari orang ya kan. Gitu ya. Seninya di situ Mas. Agak-agak sambil emosi gitu kali ya. Oke, jadi nggak bergantung dalam satu tempat aja, misalnya di Tor misalnya, tergantung gitu ya mau kumpulnya di mana gitu ya, biar memang ngasih sesuatu yang beda dan biar nggak monoton dan bosen gitu ya Mas ya. Benar, iya benar, karena memang kita kalau Sabtu pagi itu kan kita sudah di jalan, maka ya alternatif supaya kemudian ada suasana baru ya di lapangan. Pun begitu kalau dan kita juga sudah baik mulai terlalu sering, kemudian refreshingnya supaya tidak bosan ya hari Sabtu pagi itu gitu.
kita kembali, akhirnya ke jalan lagi. Oke, baik. Saya mau bacain dulu ya beberapa pendengar yang sudah gabung melalui WA, Mas Febri. Ini ada Sinta yang menanyakan, gimana caranya untuk bisa gabung ke komunitas Surabaya Melayu Banter? Persyaratannya apa? Terus apa nih? Sebagai pemula, apa saja sih yang harus disiapkan? Katanya gitu. Apa nih, Mas? Iya, sebenarnya banyak juga Mbak yang nge-DM dan kemudian komen di postingan kita. Sebenarnya gampang banget kemudian Surabaya Melayu Banter ini kalau kemudian teman-teman mau join, datang aja di weekly-run kita, karena setiap weekly-run itu kita nanti akan ada sesi sharing ya after run ya, itu biasanya untuk teman-teman baru, kita pun kenalan, kemudian sudah mulai mau gabung untuk lebih intens informasi dan kedekatannya bisa join langsung di grup. Karena kan minimal, karena ada beberapa komunitas yang langsung open grup WhatsApp gitu Mbak, yang kemudian join dulu, yang dipublish di media, akhirnya mereka bukan kaku karena mereka mungkin tiba-tiba masuk grup gitu kan. Nah tapi kalau kita minimal ketemu dulu lah, dan kita ketemunya di weekly run itu gitu, 1, 2, 3 kali ada jaringan baru. Karena memang salah satu yang testimoni teman-teman Surabaya Melayu Banter ini mengaktifasi jaringan juga, yang akhirnya beberapa teman-teman akhirnya join, collaborate, membuat project sendiri. Karena pertemuan di Surabaya Melayu Banter tadi kan, karena memang basically-nya itu ada teman-teman HIPMI yang notabene adalah pengusaha, ketemu sama pengusaha lain atau kemudian vendor lain, atau nah itu yang kemudian benefit-benefit yang kemudian didapatkan teman berdasarkan testimoni yang didapatkan dari member-member baru. Jadi kita sangat welcome buat teman-teman baru dan teman kemudian hadir di weekly run kita, sudah bisa langsung menjadi bagian dari keluarga besar Surabaya Melayu Banter. Oke, simple ya, nggak ada persyaratan-persyaratan yang kayak gimana-gimana gitu ya, Mas. Yang penting ikut join, datang ya, Mbak, gitu kita ya. Nggak perlu setor KTP, nggak perlu setor KTP, NPWP nggak perlu, tenang aman. Aman ya, karena itu tadi, memang komunitas ini sebenarnya untuk masyarakat umum, nggak terkecuali untuk teman-teman HIPMI Surabaya aja ya, Mas ya. Benar, awalnya eksklusif, hari ini kan kita inklusif, jadi nggak ribet gitu. Kalau kemudian bawa dan perlu apa saja, ya bawa diri sama sepatu lah. Masalah kemudian nanti outfit terserah, kita kembalikan. Kita juga nggak outfit tertentu. Oke, harus outfit ini, harus outfit itu, nggak. Jadi yang penting kemudian ready to run, udah langsung join gitu aja. Oke. Itu kalau misalnya weekly run itu kan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Kumpulnya di mana? Kalau itu tahu adalah teman-teman komunitas SMB begitu yang lagi kumpul di situ. Apakah memang di area Basuki Rahmat yang loop itu tadi, atau di mana tempat pastinya, Mas? TGC Mbak, depan TGC. Di halaman parkir ya, halaman parkir itu ya. Halaman parkir halaman mana? Parkir McD dan sekitarnya itu, yang jalan tengah itu Mbak, benar. Yang ada tenan-tenan di situ. Nah, kita biasanya share ke publik. Kita titik kumpulnya adalah di depan TGC. Karena ternyata di beberapa kali latihan ada komunitas juga yang sama membuat titik kumpulnya di situ. Benar katanya Mas Ari, supaya nggak bingung gimana. Akhirnya kita agak bergeser ke tengah di depannya HW ya, depannya HW atau yang sekarang Ambiar itu. Nah, itu yang spesial kita teman-teman, supaya parkiran di situ luas, dan kebetulan kan kalau pagi masih tutup, jadi ketika kemudian ramai pun banyak pun masih terhandling lah ya, kita tidak mengganggu lalu lintas gitu. Oke, baik. Jadi ini kalau misalnya pendengar juga ya yang mau gabung, boleh. Ada batasan usia nggak sih, Mas? Karena mungkin yang lagi ini kan anak-anak muda, tapi ada batasan usia nggak sih untuk komunitas SMB sendiri? Secara umum kita nggak ada Mbak, karena memang terbuka untuk umum ya. Karena waktu sekali weekly run itu ada yang kemudian usianya sudah senior ya, saya bilang senior ya, usianya senior, jadi ya kita pun nggak masalah. Oke, baik. Karena tadi juga mungkin karena akhirnya mungkin akhirnya minggu depan nggak takut. Agak minder ya.
Tapi beda lagi sama mereka-mereka yang usianya udah dewasa tapi berjiwa muda, beda lagi Mas. Maksud itu nggak apa-apa lah. Ya, itu juga ada. Oke, baik. Tadi juga dikatakan nih sama Mas Febri bahwa kalau ikutan komunitas itu kan pasti dapat jaringan juga gitu ya. Ada begitu banyak teman-teman yang akhirnya membuat project. Ya, nah, kali ini di kesempatan pagi hari ini saya langsung tembak. Siapa tahu nih nanti teman-teman HIPMI Surabaya sama komunitas Surabaya Melayu Banter ini juga bisa gandeng RRI Surabaya untuk bikin project ya. Wah, bisa. Aman. Oke. Tapi berkaitan dengan komunitas yang baru 1 tahun, tapi eventnya udah luar biasa. HIPMI-nya sudah main juga kan ya? Kenapa Mas? Kemarin kan juga Mas Dinian juga sempat juga kan? Oh iya. Mas Dinian juga sempat gabung ya? Betul. Ya benar. Jadi aman sudah, nanti kita bisa bareng-bareng lagi. Oke. Yang pasti juga berkaitan dengan komunitas yang baru 1 tahun berdiri begitu ya. Tapi eventnya udah luar biasa. Sebenarnya terinspirasi dari mana sih Mas sampai akhirnya bikin event itu? Wah, ini event yang jarang ya. Bahkan ini baru pertama kali nggak sih event ini Melayu Bengi ya? Bener nggak sih? Nah itu sampai akhirnya kita semua terpatri di otak. Bener. Oh berarti ini salah satu komunitas lari yang paling gede banget gitu. Itu awal mula idenya dari mana yang bisa sampai akhirnya terwujud ide itu dan akhirnya kayaknya bolehlah diadain lagi gitu. Gimana Mas? Iya, awalnya Mbak, sebenarnya sebelum ada Surabaya Melayu Bengi, kita punya event lebih kecil namanya Seduluran. Ya, Seduluran. Berangkatnya itu dari kita tahu bahwa teman-teman komunitas lari di Surabaya itu cukup banyak, lebih dari 10 bahkan 20 kalau nggak salah ya. Nah itu cuma kan belum ada momen yang kemudian bisa merekatkan satu sama lain. Seringkali bertemu hanya ketika event, terus kemudian selesai begitu aja. Nah atas dasar itu kepikiranlah kita membuat event yang bisa buat silaturahim antar komunitas lari. Tercetuslah ide membuat Seduluran gitu. Nah Seduluran ini kita buat untuk bisa teman-teman lari itu sebenarnya lari ini hanya acara pemanasan saja lah ya. Acara intinya justru malah silaturahim. Silaturahim, connecting ya. Kemarin itu kita semangatnya adalah connecting. Nah itu kita buat event games, kemudian sharing session, termasuk wawasan lari. Habis itu juga kemudian akhirnya sharing antar community, bisa cerita tentang hari larinya teman-teman komunitas itu hari apa saja, yang tujuannya sebenarnya memberikan jadwal lari yang ada di Surabaya bagi seluruh warga Surabaya. Aku bisanya Senin nih, oh berarti kamu bisa join komunitas ini. Aku kosongnya hari Selasa, bisa join di komunitas ini. Itu salah satu tujuannya. Nah akhirnya terselenggara sudah Seduluran, teman-teman minta dibuatkan event lagi gitu. Wah, buat nih event lagi. Sebenarnya mungkin niatnya teman-teman Seduluran ya. Semoga tahun depan kita buat Seduluran. Mungkin bisa bareng-bareng sama RRI kan, semangatnya sama ya kan. Seduluran ya. Nah, tapi kemudian teman-teman kepikiran tahun ini buatlah di Sumpah Pemuda, karena teman-teman kan banyak pemuda ya Mbak. Mayoritas ya. Jadi akhirnya kepikiran lah Surabaya. Awalnya itu sebenarnya tidak malam Mbak, tidak malam. Kita pokoknya punya event di Sumpah Pemuda. Ketika kemudian lihat jadwal Sumpah Pemudanya hari Senin, wah tanggal 27-nya itu Minggu, pengen lari tapi nggak bisa bangun pagi. Pengen lari tapi nggak bisa bangun pagi. Dan event itu kan sering kali pagi ya Mbak. Betul. Banyak event itu kan sering kali pagi. Nah kita pengen yang berbeda gitu. Akhirnya dengan segala keterbatasan, dengan menggunakan jaringan-jaringan yang ada, kita suntingkan lah niat baik ini, dan ternyata gayung bersambut. Oke, nggak apa-apa. Kita sekalian aja promosi kota Surabaya, bantu-bantu tipis-tipis. Kota Lama kita jadikan sebagai venue-nya. Oke, gayung bersambut semua. Akhirnya ya udah jadilah kemarin itu, dan ada 1.600 lebih kemudian peserta yang hadir pada saat
Surabaya Melayu Bumi kemarin. Oke, luar biasa loh. Ini komunitas baru setahun tapi nggak kaleng-kaleng eventnya. Kayaknya bikin iri komunitas-komunitas lain deh. Tapi yang namanya komunitas itu kan pasti punya visi-visi dan juga goal gitu kan ya, Mas Febri. Nah ini satu diantaranya adalah mengkampanyekan bagi warga kota Surabaya untuk hidup sehat. Nah ini kampanyenya seperti apa juga yang pengen digagas sama teman-teman SMB? Mengingat event kemarin baru pertama, wah luar biasa antusiasme warga kota Surabaya. Dan ini juga menjadi salah satu kampanye mungkin ya untuk mengajak warga kota Surabaya untuk hidup sehat. Kalau masyarakatnya sehat kan angka harapan hidupnya lebih panjang. Kemudian kita bisa melakukan apapun lah ya, termasuk juga mendukung sektor-sektor perekonomian dan hal-hal lain dalam kehidupan kita sehingga kota Surabaya itu lebih baik lagi. Gimana Mas kampanyenya? Ya, sebenarnya kampanyenya memang menjadikan ya karena tujuan utamanya adalah teman-teman HIPMI yang dengan segala kesibukannya kemudian kepadatan jadwalnya itu tidak sempat untuk berolahraga. Jadi kita mencoba untuk memberikan alternatif olahraga yang simpel, Mbak. Karena memang jujur alternatif olahraga kita kemarin awal-awal terbentuk, awal-awal kemudian mengawali Surabaya Melayu Banter ini itu kan karena kita sudah membuat beberapa aktivasi olahraga ya, badminton lah, terus kemudian tenis, ternyata futsal. Nah, yang paling simple bahasanya ada ataupun sedikit ataupun banyaknya orang itu lari masih bisa diwujudin gitu. Misal kemudian cuma 2-3 orang yang awal tadi ya, 2-3 orang tetap jalan nih ya jadwal lari kita gitu. Harus kemudian menunggu 5 orang atau 10 orang kalau futsal kan ya, akhirnya tetap bisa jalan. Sehingga kita putuskan bahwa lari ini memang olahraga yang harusnya paling simpel dan paling bisa diwujudin kapanpun dan dimanapun kita punya waktu kayak gitu. Akhirnya ya ini mungkin bisa menjadi semangat kita dan visi kita bahwa kita ingin mengajak masyarakat kota Surabaya melalui Surabaya Melayu Banter ini, seluruh warga Surabaya bisa gabung tanpa terkecuali, dan termasuk kemudian mereka yang baru pertama kali masuk di dunia lari atau baru nyoba pertama kali lari, bahkan kemudian yang ukuran gede tadi ya Mbak, yang saya cerita tadi. Nah, itu teman-teman bisa gabung tanpa harus insecure. Nah, itu. Keren ya, biasanya kan kadang, wah ini aku segini, bisa nggak sih? Tapi udah ada goal nggak sih untuk teman-teman yang tadi dibilang oversize gitu ya, sehingga selama 1 tahun rutin olahraga lari itu ada hasilnya nggak sih Mas? Ya minimal turun-turun dikit atau kesehatannya ketika cek itu baik semua gitu. Ada hasilnya nggak sih? Sehingga ini memotivasi loh hasil lainnya untuk warga-warga yang lain. Terukur, benar. Salah satunya memang ketua HIPMI kita, ketua HIPMI kita itu memang mencoba untuk menargetkan 1 tahun lari. 365 hari berlari. Meskipun kemudian larinya ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada bahkan lebih. Awalnya itu mungkin kalau nggak salah sekitar 90-an atau bahkan 100 ya. Sekarang mungkin di angka 70 atau 60 gitu. Jadi memang sangat-sangat drastis dan bisa dicek sendiri bahwa memang beliau awalnya ya termasuk overweight ya kan, kalau kata Mas Ari overweight ya. Sekarang sudah menuju stabil, bahkan kemudian mulai fase larinya nggak hanya kemudian lari yang lari jalan ya, tapi sudah langsung trail run, mainnya sudah di gunung sekarang, larinya lari di gunung gitu. Nah itu saya pikir sudah menginjak ke fase berikutnya begitu. Kalau saya masih di awal yang kemudian lari 1 kilo berat, terakhir di event half marathon yang ada di Surabaya bisa checklist half marathon. Waduh, luar biasa. Jauh mah kalau sama saya. Harus belajar banyak nih sama Suhu kayaknya ya. Oke, saya ke pendengar lagi ya. Ini ada Mas Rudi juga yang sudah gabung melalui WA. Seberapa optimis sih teman-teman Surabaya Melayu Banter ini untuk bisa menjalankan komunitas ini? Mengingat juga tadi ada naik turunnya ya berkaitan dengan anggota. Apalagi
olahraga lari. Apakah memang ini nanti akan terus atau ada konsep lainnya? Katanya gitu. Gimana? Karena kan kalau misalnya bicara olahraga ada up and down-nya nggak sih Mas? Atau kalau misalnya sekarang lagi happening bisa aja 2-3 tahun ke depan enggak gitu. Tapi gimana sih sebenarnya untuk perjalanan komunitas ini sendiri ke depan Mas? Iya Mbak, saya sepakat apa yang disampaikan sama Mas Rudi bahwa challenge-nya itu justru sebenarnya menjaga konsistensi gitu ya. Hari ini kita kemarin buat event yang mungkin suatu pengennya terus bisa menjaga. Nah, event itu menjadi salah satu trigger lah ya buat kita. Oh, kita ditunggu nih event kita, sehingga tentu kemudian komunitas ini kan harapannya masih bisa tetap eksis, begitu kan. Nah, mempersiapkan dan mengantisipasi terhadap naik turunnya itu ya kita memang ada pengurus kecil-kecilan yang kemudian kita harap kita secara periodik itu kita berganti. Artinya ada tanggung jawab yang kemudian kita bagikan, kita share kepada teman-teman supaya ketika memang ada niat menjadikan komunitas ini stabil dan juga mengajak masyarakat sehat itu bisa tetap terjaga gitu. Makanya kita buat komunitas dan salah satunya juga support yang luar biasa di beberapa brand karena memang itu tadi 3 bulan awal itu kita cukup membuat berisik kota Surabaya melalui konten-konten kita. Akhirnya kemudian brand-brand juga ada yang kemudian mau kolaborasi dengan kita dan itu ternyata juga salah satu ya menurut kami menguatkan teman-teman bahwa komunitas kita bisa diterima. Sehingga PR-nya adalah bagaimana ya paling simpelnya moga Mbak Sari mungkin tahu ya hari ini sudah mulai turun untuk yang sepeda. Lari bisa jadi entah kemudian tahun depan atau kemudian 2 tahun lagi mungkin akan berkurang. Ya, komitmennya itu tadi karena lari ini tidak terlalu berat, sesimpel bahwa 2-3 orang kemudian yang masih mau berlari, saya pikir itu sudah menjadikan bahwa komunitas ini masih tetap ada. Jadi yang pasti berapapun saya khususnya pengurus kecilnya sudah saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa meskipun 2-3 orang yang lari, selama kemudian masih ada yang lari, berarti komunitas ini masih tetap ada. Oke, keren nih ya, karena itu tadi ini adalah olahraga paling murah gitu kan ya. Ya kalau ngomongin outfit tergantung sama orangnya, tapi ini adalah olahraga paling murah, tinggal lari aja. Kalau misalnya nggak bisa di lapangan, di komplek perumahan bisa lah ya Mas ya, dimanapun lah. Yang penting niatnya itu tadi ya, dan nggak harus tunggu begitu banyak tim sampai akhirnya bisa lari, tapi 1-2 orang aja udah mulai bisa gitu kan ya. Dan ini optimis mungkin ya dengan banyaknya orang yang sudah mulai sadar berkaitan dengan gaya hidup sehat. Nah, kayaknya lari masih jadi diminati lah ya, olahraga diminati oleh masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan gitu ya Mas ya. Oke, ini juga ada Pak Wayan atau Mas Wayan ya, ini menanyakan event terbaru dong atau event terdekat apa katanya gitu. Udah ditanya loh Mas, udah ditantang loh ini. Kemarin kita buat event ya, sudah ditanya. Baru selesai, baru kelar minggu kemarin sudah ditanya, ditodong ini. Sebenarnya belum ada Mbak, jujur kita sampaikan belum ada. Ya Insya Allah mungkin anniversary run mungkin ya, setahun kita mungkin ya. Tapi bentuknya seperti apa, event seperti apa belum terpikir. Ya semoga nanti bisa, tidak harus besar lah ya, tidak harus besar, naik besar terus lama-lama jadi event organizer geser ya nanti ya. Iya benar ya, kita jadi event organizer lari bukan dari komunitas lari. Oke, mungkin belum lagi dipikirkan secara matang lah ya nanti ya konsepnya. Oke, baik, saya geser ke penelpon ya, Mas Febri. Benar. Ya mungkin kita kabari segera, kita update nanti. Oke, baik, kita geser ke penelpon terlebih dahulu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam Bu Titi, silahkan. Tempat kami ini ibu-ibunya aktif sekali. Kalau sudah pagi habis sholat subuh terus semua lari-lari. Tapi pemudanya sih kelihatannya males. Tapi ibu-ibunya waduh banyak sekali. Jadi saya waktu itu sedang jalan
jalan enak-enak. Ayo Bu Titi lari, Melayu banter. Gak, aku melakukan pokoknya aku sehat, aku lebih. Wah, semuanya Melayu banter, bensin Melayu banter, aku jalan aja. Yang penting sehat. Karena tempatku sekarang sudah bersih, kampungku sudah baik, ada pintu airnya, walaupun hujan deras tidak akan banjir. Jadi senang sekali tempatku asri. Oke. Jadi tetap olahraga ya Bu Titi ya? Oh, tiap pagi. Oke, baik. Darah kita itu jalan terus, jadi nggak sampai stroke, nggak sampai darah tinggi. Nah, enak sekali memang tempat kami itu. Baik. Sejuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Bu Titi ini usianya boleh dibilang 75 tahunan Mas, pensiunan guru gitu kan ya. Wah, ini semangatnya masih luar biasa olahraga. Bahkan yang dibilang yang muda-muda, wah rebahan aja. Wah, saya nggak terima ini masih bilang kayak gitu ya. Mungkin kita bisa belajar banyak dari Bu Titi ya, karena di usia senja pun masih tetap aktif bergerak. Nah, ini kalau keinginan sehat agaknya bikin kita semangat untuk olahraga nggak sih Mas? Iya, benar Mbak. Jadi akhirnya kan kita sepakat bahwa sebenarnya justru komunitas ini hanya trigger eksternal ya, yang kemudian bisa membantu teman-teman untuk bisa mulai menjalankan hidup sehat. Dalam hal ini adalah olahraga. Tetapi jauh yang lebih penting itu kan sebenarnya komitmen diri. Komitmen diri ini kan balik ke orangnya masing-masing. Kalau ternyata kemudian seheboh apapun aktivitas di luar, ada event Surabaya Melayu Temu, kemudian ada komunitas A, B, C, D, E, tetapi kalau kemudian yang bersangkutan tidak tergerak sama sekali dan tidak ada niatan untuk bisa berubah dan membangun habit baik, begitu kan, ya selamanya tidak akan terjadi perubahan dalam diri, termasuk kemudian tadi membuat hidup jadi lebih sehat. Nah, Bu Titi ini kan saya pikir menjadi salah satu contoh ya, bahwa beliau meskipun kemudian bisa jadi tanpa ataupun dengan dan tanpa ada orang yang mengajak, beliau akan tetap kemudian menjalankan aktivitas rutin pagi harinya dengan berjalan kaki dan ataupun olahraga lain, sehingga kemudian sampai beliau seusia ini, ya kan, sesenja ini kita masih sehat. Artinya kan ini menjadi bukti kan kebiasaan yang baik akhirnya balik lagi ke dirinya. Nah, dan komunitas seperti kami ini hanya trigger semata, yang mana kemudian semoga sih harapannya bisa memberikan pemantik bagi teman-teman yang kemudian pengen lari nih, nggak ada temen nih, pengen kemudian ada sesuatu yang menyenangkan nih dalam berlari, ya kita memberikan wadah itu. Tetapi kan ngomong konsistensi, kemudian ngomong ke ke komitmen, itu balik lagi ke masing-masing orangnya. Oke. Baik, saya geser lagi ke penelpon selanjutnya ya Mas ya. Kita terima dulu pendengar kita yang lain. Selamat pagi. Oh, putus. Oke. Tapi menarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Febri, bahwa kalau udah niat mau hidup sehat ya agaknya ini nggak jadi masalah lah ya. Mau apapun kondisinya, selagi kita punya niatan untuk tetap sehat, olahraga tetap jadi yang utama untuk bisa dilakukan. Ini sisi lain, atau saya bilang ini predikat lain yang juga diemban oleh Mas Febri gitu ya. Tapi sebelum ke sana, ini dering telepon udah bunyi lagi, saya terima dulu ya Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oma, silakan. Salam sehat narasumber, dengan siapa ini? Ada Mas Febri. Salam sehat. Mas, saya Umayanti. Usia saya 72 tahun. Dan saya dari dulu sampai sekarang hobi olahraga. Karena apa? Buat saya olahraga itu adalah suatu kebutuhan ya. Tapi saya sesuaikan ya Mas ya, dengan saya teratur, olahraga teratur, terukur sesuai umur saya. Nah, terus tensi saya ini kebetulan memang terlalu mungkin rendah ya, dengan usia sekian itu 119, di bawahnya 70, denyut nadi saya 68. Jadi, mungkin rendah, tapi memang saya dari dulu rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya saya
saya ini kan senang olahraga, hobinya berenang ya. Selain senam jantung sehat, senam lansia, jalan kaki gitu loh ya. Terus senangnya olahraganya berenang, saya hobinya seminggu 2 kali, tapi tidak tempat umum ya. Nah itu ada yang bilang sahabat saya itu dengan usia sekian itu kurang baik, tapi saya terus konsultasi sama dokter, itu terbaik karena gerakan tubuh kita bergerak semua gitu loh ya. Terus saya kalau olahraga renang itu saya nggak hanya main-main, begitu stretching pemanasan saya masuk ke ujung, ke bolak-balik itu 50 pokoknya. Setelah selesai 50 kali itu ya saya baru santai gitu. Nah dengan usia saya sekian itu, bagaimana dengan olahraga saya berenang itu? Dan saya masih nyetir roda 2 dan saya masih nyetir roda 4. Wow. Tapi terkendala di mata. Karena saya merasa berenang itu ya untuk kardio saya. Terus saya ada beban sedikit itu yang 0,5 kiloan ya kok untuk lansia itu. Tracing memang saya perlukan, dan propen nutrisin saya ini kan, pola hidup makan saya juga menurut saya ya teratur. Tidak jeroan, tidak makanan kaleng, tidak alkohol, non rokok ya sayanya itu. Nah ini bagaimana ya? Saya hanya untuk membakar kalori olahraga itu, dan untuk menguatkan otot-otot serta tulang-tulang saya, serta untuk sirkulasi pernapasan dan sirkulasi darah. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oma. Wah, usia 72 masih nyetir kendaraan roda 2, roda 4, olahraganya juga oke. Mas sharing-sharing dikit lah ya Mas. Apa yang disampaikan Oma Yanti Queen, apa komentarnya? Ya, jadi benar sekali apa yang kemudian disampaikan Oma tadi. Mungkin hampir mirip dengan Ibu Titi tadi ya Mbak ya, yang sebelumnya. Beliau ini kan concern sekali terhadap kesehatan. Kalau kemudian kita lihat, justru malah kemudian penyakit-penyakit yang mohon maaf seperti diabetes, kemudian kolesterol dan sebagainya, justru sekarang masuk ke usia-usia muda, Mbak. Iya, betul. Nah, ini kan artinya hidup ya, mohon maaf kalau kemudian mudah terkontrol begitu saja. Nah, menurut saya sebenarnya ada tiga aspek yang kemudian ini hitungan kasar ya Mbak. Nggak tahu secara akademisi dan metodologi apakah kemudian benar. Menurut saya tidur, istirahat ya, anggaplah kemudian istirahat, tidur, kemudian makan sama olahraga. Nah, 3 ini harus 2 yang kemudian terjaga ketika kemudian 1 yang lain tidak terjaga, supaya kemudian dikatakan masih dalam kategori baik begitu ya. Ketika kemudian misal tidak bisa menjaga tidurnya, maka harus bisa menjaga. Maksudnya tidak bisa menjaga tidur ini karena faktor kesibukan kerja ya, bukan kemudian begadang ya Mbak. Kerja karena kemudian harus lembur dan seterusnya, atau kemudian ketemunya adalah shiftnya shift malam. Nah, ketika tidak bisa menjaga istirahat atau tidur, maka makan dan olahraganya harus dijaga. Makannya harus kemudian nggak boleh sembarangan, minimal kemudian sesuai kebutuhan lah, nggak berlebihan. Kemudian olahraga paling tidak kemudian 1 minggu 3 kali. Kurang 30 menit saya pikir sudah cukup. Terserah mau lari, mau jalan, atau mau futsal dan seterusnya. Kemudian menjadi hobi. Kalau kemudian tadi tidur, kalau yang tidak bisa menjaga makan, misal sedikit-sedikit makan, maka harus yang dijaga adalah apa? Tidur sama olahraganya harus benar-benar dijaga, karena dia tidak bisa mengontrol makannya. Jadi olahraganya harus dijaga, harus dikuati, tetap kemudian konsisten 1 minggu 3 kali atau mungkin lebih. Istirahatnya harus dijaga, harus diketati. Jam 10 nggak boleh begadang, maksimal jam 10, atau lebih-lebih nggak boleh lepas dari jam 12, mungkin seperti itu. Atau yang kemudian olahraganya nih yang bisa dijaga, nggak sempat buat olahraga, ya mau nggak mau makan sama istirahatnya harus dijaga. Artinya supaya tetap kemudian sehat, meskipun tidak olahraga, sebenarnya menjaga makan dan menjaga istirahat saya pikir tetap bisa fit
tubuh begitu. Jadi itu sih pilihannya kalau ya. kemudian versi, ya. Pilihannya di situ aja, tinggal mau pilih yang mana, diseimbangkan ketiga-tiganya atau yang lainnya itu yang kalau misalnya ada yang kurang diimbangi lagi begitu ya. Tapi menarik tadi dikatakan Bu Titik bahwa wah ini saya agak malu sih Mas, karena yang gabung tadi oma-oma semua dan olahraganya masih getol semua ya kan. Bahkan ada tadi disinggung Bu Titik, wah yang muda-muda malas rebahan aja. Nah ini saya mau singgung sedikit gitu ya, sisi lain atau predikat lain begitu yang ini juga diemban oleh Mas Febri berkaitan dengan sebagai Ketua Kartar Surabaya begitu ya Mas. Kalau lihat anak muda zaman sekarang gimana Mas untuk gaya hidup sehatnya? Apakah memang benar yang dikatakan oleh Bu Titi potretnya seperti itu atau seperti apa Mas? Mas Febri nge-freeze nih nampaknya. Iya, Oke. ada yang halo Mbak. Ya. Oke. Masih? Ya. Jadi saya langsung jawab saja bahwa benar apa yang disampaikan bahwa kemudian anak muda itu gaya hidupnya berantakan dan kemudian sebenarnya cenderung malas-malas. Iya. Makanya kenapa kemudian kita menjadi alternatif yang coba untuk membuat menyenangkan dalam arti ya jawaban tentunya ada benefit-benefit lain supaya men-trigger teman-teman untuk kemudian minimal mulai aja dulu kan gitu kan semangatnya kan. Nah ternyata kemudian dari beberapa teman-teman yang kemudian join itu ada yang kemudian beliau cerita atau teman-teman ini cerita bahwa biasanya itu Mbak termasuk yang tidak pernah lepas dari dunia malam, entah kemudian minum, dugem dan seterusnya. Tapi karena kemudian kita menjadikan weekly run kita itu adalah Sabtu pagi dan kemudian mayoritas teman-teman ini kan pemuda kan jarang banget yang morning person begitu ya. Sabtu Minggu dijadikan sebagai balas dendam. Karena Senin sampai Jumat sudah kerja harus bangun pagi, nah kemudian sekolah dan seterusnya, Sabtu Minggu ngelepak ya kan gitu bahasa Surabaya kan gitu. Nah justru malah teman-teman ini menjadikan semangat, oh Sabtu ini pagi nih aku harus ikut Surabaya Melayu Banter, maka kemudian istirahatku harus jaga di hari sebelumnya. Dan ternyata jaga untuk lari di Surabaya Melayu juga akhirnya untuk kemudian tidak kurangi, insya Allah akan lepasnya. Nah itu yang kemudian salah satu efek positif dari circle yang kita buat ini. Karena sebenarnya kan kita sedang membangun habit yang baik bareng-bareng kan gitu. Ya. Oke. Baik. Ini menarik sih sebenarnya ngobrol sama teman-teman komunitas Surabaya Melayu Banter, kayaknya sampai besok pun kuat kayaknya ya Mas ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Terakhir Mas, apa yang mau disampaikan begitu ya kepada warga Kota Surabaya khususnya anak-anak muda? Kalau tadi kan kampanyenya adalah bagaimana sih kita ini punya gaya hidup yang sehat. Nah, mungkin teman-teman di komunitas Surabaya Melayu Banter ini juga punya tagline atau seruan atau campaign yang bisa disampaikan kepada warga Kota Surabaya. Silahkan Mas Febri. Ya, sebenarnya kalau tagline kita itu nggak agak ini Mbak ya, tidak terlalu Surabaya Melayu Banter karena dikira kita lari-lari cepat, maka tagline kita adalah Surabaya Melayu Banter ambekan nih gitu ya. Karena kan baru mengawali lari, kadang seringkali kemudian nafas kita terengah-engah, maka banter ambekan nih. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Maka yang ingin kita sampaikan adalah melalui Surabaya Melayu Banter ini bahwa sesuatu yang kemudian dimulai itu dan menikmati proses, insya Allah akan ada hasilnya, termasuk dalam bentuk apapun, termasuk kemudian kesehatan. Saya pikir kesehatan ini menjadi penting bagi kita semuanya karena investasi terbaik adalah kesehatan. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, ketika kemudian tidak ada sehatnya, alias kemudian kita tidak sehat, terus kemudian kita hanya bisa berbaring, atau kemudian harus menggunakan infus dan seterusnya, maka kemudian semuanya nothing akhirnya. Sehingga sehat ini perlu kemudian dimulai, maka mulai aja dulu untuk bisa kemudian memulai habit baik ke depan,
maka dimulai dulu. Mulai dari hal yang paling sederhana dan paling singkat. Bisanya jalan gitu. Bisanya kemudian cuma stretching di rumah, ya udah stretching. Yang penting kan rutin dan bisa konsisten ke depan. Karena ketika kemudian kita sudah bisa membangun habit, insya Allah semuanya akan bisa menghasilkan, termasuk dalam kita membangun habit sehat, maka insya Allah kesehatan nanti ke depan menjadi nikmat yang akan kita syukuri ke depan. Oke, baik. Mas Febri, terima kasih waktunya ya untuk bincang-bincang santainya. Tapi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat lah ya, menggugah hati terutama untuk kaula muda agar itu tadi benar-benar sudah mulai memikirkan gimana sih caranya gaya hidup sehat. Nah, mungkin bisa dicoba dengan olahraga simple dulu lah ya, jogging ataupun lari. Sekali lagi terima kasih Mas Febri untuk sesi diskusi yang menyenangkan pagi hari ini. Salam untuk teman-teman HIPMI Surabaya, salam untuk teman-teman komunitas SMB dan juga teman-teman Kartat Surabaya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Siapa tahu ada momentum gitu ya, bersama RRI Surabaya kita melayu bareng. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Siap. Salam sehat. Pak, ditunggu. Selamat pagi. Google Store dan App Store RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.